Oke, bentar ini aku mau clear minion dulu cuy. Oke. Lah, itu di bawah biru ada siapa ini? Oh, ini ada siapa? Canggih ulti. Oke. Aku TB cuy. Nah, nggak kerasa untuk ultinya. Terus di mana ini? Nah, ini ada Fanny. Van, kita kejar saja. Oke, dan ini dapat Fanny-nya cuy. Bentar, ini ada Esme dan siapa ini? Kita lihat dulu cuy. Ini ada 3 orang dan Karinanya sudah ulti, kita gas saja cuy. Oke, kita TB. Ini siapa ini? Ini Hilda. Oke. Waduh, ini Nananya dikejar Esme cuy. Bentar, kita bantu dulu cuy. Ayo Nana mundur. Dan ini, weh Hilda, kamu mundur saja. Oke, dan untungnya di sini Nananya selamat cuy. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids. Oke, jadi untuk konten hari ini seperti di thumbnail, yaitu trik rahasia Pro Uranus cuy. Oke, bentar, ini di sini musuhku adalah, bentar, kita lihat dulu cuy. Oh, Esmeralda. Jadi kalau kalian itu ngelawan Esmeralda, kalian bisa membeli Silent Robe dulu cuy. Kenapa bang kok nggak langsung memakai Toxboot? Dan Toxboot itu kan juga ada magic defense-nya. Jadi gini, ini untuk berjaga-jaga. Jadi kalau kita langsung memaksa memakai sepatu, ntar kalau kita mati kan juga rugi. Mending kita respect saja cuy. Kita membeli Silent Robe dulu. Kok Silent Robe? Ya, Silent Robe. Setelah itu baru ke sepatu Toxboot cuy. Dan setelah itu baru ke item yang lainnya. Oke, jadi untuk penjelasan ini ya, jadi bentar, kalau kalian ngelawan Esme, kalian nggak usah terlalu barbar dan jangan terlalu kayak buy one kayak gitu, jangan cuy. Soalnya untuk early gamenya ya kita tahulah Uranus ini sangatlah lembek cuy, kayak gitu. Jadi ya kalau melawan Esme ya kalian fokus saja ke minionnya, nggak usah ke Esme nya cuy. Ataupun kalau dia nyerang ya kita mundur kayak gitu aja ya, pas majunya kalau punya skill 1 saja. Oke, ini fokus dulu ke minion cuy. Oke, jadi untuk trik rahasianya ini sebenarnya simple, yaitu kita harus respect dulu sama musuhnya. Dan untuk respect ini sudah pernah aku jelasin, yaitu kalian bisa membeli kayak item pecah-pecahan, yaitu seperti Silent Robe. Kalau Silent Robe ini untuk nge-counter hero yang berdamage magic ya, aku contohkan itu ntar aja. Untuk contohnya fullnya ya kayak Radian untuk nge-counter hero apa saja, terus Atenasil untuk nge-counter hero apa saja, ntar aku jelasin satu persatu. Terus ada Steel Plate ataupun Black Asil untuk nge-counter hero yang bertipe physical attack tapi menggunakan basic attack cuy. Bentar, ini aku bantu Fanny-nya. Oke, dan ini dapat cuy. Jadi untuk Steel Plate ataupun Black Asil adalah pecahannya dominan es. Itu bisa nge-counter hero yang bersifat physical attack tetapi menggunakan basic attack. Terus ada Dreadnought Armor untuk nge-counter hero yang bersifat skill tetapi physical attack. Ya contohnya itu kayak Zuzong, Fanny, terus Lapu-Lapu, Hayabusa kayak gitu cuy. Dan ini ntar aku jelasin. Anti Kuiras, Dreadnought Armor adalah pecahannya anti Kuiras. Anti Kuiras ini untuk nge-counter hero yang bertipe skill, dan hero nya itu ntar aku jelasin apa saja cuy. Jadi gitu ya untuk trik rahasia Pro Uranus yang pertama, yaitu respect sama musuhnya. Terus aku lanjutin ke trik nomor 2, yaitu cara mainnya cuy. Jadi untuk cara mainnya sendiri, ini adalah Uranus adalah tipikal hero team fight ataupun tim besar. Jadi usahakan saat di ESP hindari buy one cuy. Kenapa bang kok hindari buy one? Jadi gini, Uranus kan ya ibaratkan tank lah. Jadi untuk buy one itu ya
musuhnya itu ya ngekill Uranus itu susah, Uranus pun ngekill musuhnya itu juga susah. Jadi kalau kayak gini, ini kalian fokus saja ke minion. Setelah itu kalau minionnya itu spawn lagi, yaitu spawnnya ataupun munculnya minion itu di detik 11 dan 41 cuy. Jadi kalian lihat kalau sudah nge-clear minion, bentar ya, ini aku ambil untuk ini apa minionnya Nana. Tapi kayak gini jangan kalian tiru ya, ntar kalian malah dibacotin mid laner kalian cuy. Oke, ini aku kembali lagi ke laneku. Terus tadi sudah sampai mana ya? Sudah sampai clear minion ya. Jadi kalau kalian sudah clear minion, terus kalian lihat setelah clear minion kayak gini, kalian lihat detik kalian itu sudah detik berapa cuy. Kalau sudah detik kayak detik 10 ataupun 40, nah kalian langsung fokus maju untuk cut lane saja nggak apa-apa. Setelah cut lane kalian langsung join war cuy. Dan di sini pun aku kan juga begitu. Ini kan sudah tadi pas aku bilang detik 40 itu sebenarnya minionku sudah apa itu sudah muncul. Jadi aku nggak terlalu jauh-jauh cuy untuk rotasiku ya, intinya membantu saja Hilda tadi untuk musir. Setelah itu aku kembali lagi, dan fungsinya ini sebenarnya kok harus kayak cut lane, clear lane, yaitu gini cuy, agar kalian itu nggak ketinggalan gol. Jadi kalian itu kan hero depan kan, ataupun hero samsak. Jadi hero samsak itu membutuhkan gol cuy, untuk biar bisa kuat. Nah, biar bisa kuat itu membutuhkan gol, dan gol itu didapatkan dari nge-clear minion. Jadi kayak gitu. Untuk cara mainnya sebenarnya sesimpel kayak gitu cuy, yaitu kalian clear minion. Setelah kalau muncul lagi untuk minionnya di detik 11 dan 41, kalian boleh cut lane. Setelah itu baru kalian join war. Tetapi kalau sudah masuk mid game sampai late game, itu kan waktunya kayak user ataupun hero-hero yang bentar, ini aku bantu dulu cuy, malah Mianya hilang tapi Karinanya juga hilang cuy, Esminya juga hilang. Ini masih ada siapa tadi, Layla. Oke, kita fokus ke minion lagi. Jadi kalau sudah masuk mid sampai late game, itu kan waktunya kayak para hero-hero yang tebel ataupun hero ESP itu waktunya bersinar kan. Jadi pas waktu itu, yaitu mulai menit 7 sampai akhir, kalian fokus saja ke war besarnya. Dan untuk nge-clear minionnya itu usahakan biarkan MM ataupun magi kalian yang pokoknya yang memiliki skill blink ataupun skill kabur. Contohnya kayak Claude, terus siapa lagi ya, Novaria, terus Valentina, itu kan memiliki skill kabur kan untuk skill 1 ataupun skill skill 1 ya, skill 2 nya untuk Valentina. Jadi pokoknya kalau sudah masuk mid sampai late game ya kalian fokus saja untuk tim fight-nya, dan biarkan untuk yang clear minion biar MM dan magi kalian cuy yang memiliki skill kabur. Oke, bentar, ini aku TB dulu cuy. Nah, kalau kayak gini kalian harus nebe. Ayo kabur, semua kabur. Walah, ini malah Hildanya ikutan maju ya, matilah. Ini 4 orang ini. Oke, dan hilang juga kan. Oke, enggak apa-apa. Oke, ini langsung saja aku cut cuy. Oke, dan ini aku sudah hidup lagi cuy. Dan kalau kalian tanya, lah tadi kenapa kamu maju bang? Jadi gini, yang pertama tadi nananya sekarat, jadi aku maju untuk ngelindungin nananya. Terus yang kedua, Hilda ini adalah hero single target cuy, jadi agak susah lah untuk ngover kalau Hilda itu, ataupun untuk nebe, soalnya single target. Ini ada Esminya, dan biarkan cuy. Oke, aku lanjutin ke tips rahasia pro Uranus nomor 3, yaitu salah item. Jadi untuk buildnya sendiri ini aku jelasin, yaitu kayak gini untuk buildnya ya. Bentar, kalau kalian tanya tadi kok nggak membantu war bang, katanya kalau sudah masuk mid sampai late game harus membantu war. Jadi kayak gini, yang pertama tadi untuk timku itu sudah aku sarankan untuk mundur. Ini bentar, ini aku TB-in bahnya si Fanny cuy, nggak sakit ya untuk damage-nya canggih. Oke, dan ini nah ini dapat si Fanny-nya bahnya. Oke, kita kejar dulu dan dapat Fanny-nya. Jadi kayak gini, yang pertama tadi sudah aku suruh untuk mundur untuk timku, tetapi ya gitulah, namanya juga main solo cuy.
dan ini sudah ulti Karinanya kita gas nggak masalah cuy. Terus yang kedua yaitu Esme-nya sedang memajukan wave minion di bawah cuy. Jadi tugas ESP itu sebenarnya ribet banget, yaitu nomor 2 yang paling sulit. Yang pertama itu adalah roamer cuy. Jadi kayak memajukan minion ataupun manajemen wave itu juga tugasnya ESP ya. Kayak gini, kalau ini nggak ESP-nya yang clear ya siapa lagi, apalagi MM-nya itu Mia yang nggak memiliki skill blink cuy. Malah ntar Mia nge-clear sendirian malah mati. Plus tadi juga ada Hilda kan, tetapi ya gitulah. Oke, terus aku lanjutin ke pembahasan build-nya cuy. Jadi untuk build-nya, item pentingnya Uranus ataupun item utamanya Uranus ataupun item intinya Uranus ya, yaitu adalah dominan es dan oracle, dan yang lainnya itu menyesuaikan cuy. Aku bahas dulu dari Radiant Armor ini. Jadi Radiant Armor ini, bentar ini aku mundur dulu cuy, 3 orang ini, ayo mundur saja. Ini ada temanku baru kita gas cuy. Jadi untuk Radiant Armor ini bisa nge-counter hero-hero yang berjenis pok ataupun hero mage yang ngepok ataupun hero mage DPS atau mage hero yang tidak sekali combo hilang lah. Contoh hero nya yaitu yang pertama itu ada Alice, terus Gord, Cyclops, Harley, terus ada Matilda, Joy, Odette, Zax, Valir, terus ada Changi, terus ada untuk Gatot ini menyesuaikan untuk itemnya juga ya. Kalau full damage kalian bisa menggunakan Athena saja nggak masalah cuy. Terus ada Gwen, terus ada Sylvana, terus Kimi itu juga bisa di counter menggunakan Radiant Armor. Terus Lilia, Luoyi, bentar ini aku ulti melulu dah. Oke, dan ini nananya mati cuy. Setelah Lilia ada Luoyi, terus ada YV itu juga bisa di counter menggunakan Radiant Armor. Terus ada lagi hero baru itu namanya siapa? Yusin, itu juga bisa digunakan ataupun bisa mengcounter Yusin cuy, Radiant Armor ini. Dan untuk itemnya biasanya yaitu menggunakan kayak item Glowing Wand, Ice Queen Wand, Genus Wand itu bisa di counter menggunakan Radiant Armor cuy. Pokoknya yang wand itu bisa di counter menggunakan Radiant Armor. Terus aku lanjutin ke Athena. Jadi untuk Athena untuk nge-counter hero mage first cuy. Bentar ini aku lindungin Fanny-nya. Alah malah mati, dan ini masih oke dapat cuy. Jadi untuk Athena sendiri ini untuk nge-counter hero mage bersifat burst. Contohnya yaitu ada Nana, Bunny. Kalau Bunny ini build-nya yang mage ya. Terus ada Edora, Kagura, Aurora. Dan untuk Aurora ini juga tergantung sama build-nya juga. Terus ada Parsa, Selena, Kadita. Terus ada Faramis, dan untuk Faramis ini juga menyesuaikan sama build-nya. Kalau memakai one ya kalian menggunakan Radiant Armor cuy. Terus ada Cecilion, Valentina, Safir, terus ada Novaria juga, terus Gusen dan Amon. Dan untuk Gusen dan Amon untuk sekarang ini tidak bisa di counter menggunakan Radiant Armor cuy, sejak Radiant Armor itu diubah dari pasifnya. Terus aku lanjutin ke Blade Armor cuy. Jadi untuk Blade Armor ini untuk nge-counter hero yang bersifat damage-nya itu critical plus attack speed. Contohnya itu hampir semua MM kecuali kayak Leslie, karena Leslie itu adalah untuk damage-nya true damage. Terus Kimi, Nathan karena damage-nya itu magic cuy. Terus ada Brody dan Granger karena Granger dan Brody menggunakan skill. Terus aku lanjutin ke anti Kuiras cuy. Jadi untuk anti Kuiras ini bisa nge-counter hero yang menggunakan skill tetapi physical attack. Ingat physical attack ya. Dan untuk contoh hero nya yaitu ada yang pertama itu ada Balmond, terus ada Fanny, terus ada Hayabusa, Chow, Alpha. Dan untuk Alpha sendiri ini nge-counter skillnya ya, bukan true damage-nya ataupun bukan pasifnya lah. Terus ada Ruby, Hilda, Lapu-Lapu, Jauhead, Martis. Dan untuk Martis sendiri ini tidak bisa nge-counter ultinya ya, tetapi bisa nge-counter skill 1 dan skill 2 nya.
Terus ada Leomord, dan Leomord juga pun ini tidak bisa nge-counter kayak pasifnya. Terus ada Tamus, Granger, terus ada Terisla, Xbox, tapi Xbox juga tidak bisa nge-counter true damage-nya. Dan ini end cuy. Dan untuk kekurangannya aku tulis saja ya. Jadi kayak gini untuk penjelasan tentang konten hari ini. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.